Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pokok bahasan kita tentang call system. Call system adalah sebuah teknik untuk melaksanakan sebuah komen atau perintah yang posisinya ada di operating system. Nah, kita kembali lagi ke konsep operating system. Di bahasan tentang konsep operating system, kita tahu bahwa ada program yang dibuat oleh user. Ya, pengguna merancang sebuah program. Keinginan pengguna adalah dengan program itu, dengan aplikasi itu, komputer, yaitu hardware di dalam komputer, apakah itu CPU, apakah itu memori, apakah itu printer, apakah itu sistem penyimpanan, dapat dimanfaatkan secara optimum oleh user. Dengan demikian, aplikasi yang dibuat oleh user dapat berfungsi secara efektif, dapat digunakan dengan lebih efisien, memanfaatkan resource komputer yang memiliki kecepatan tinggi, tidak lelah, dan seterusnya. Nah, untuk mengkomunikasikan pengguna dan aplikasi pengguna yang umumnya tidak paham dengan dunia elektronika komputer, maka disusunlah sistem operasi, bahasa antara. Bahasa antara program aplikasi yang dimengerti oleh user dengan resource komputer, dengan hardware komputer yang harus dimengerti oleh orang yang mengenal elektronika. Ya, orang elektronika mengerti resource komputer, mestinya tidak memerlukan sistem operasi karena dia bisa langsung memanfaatkan resource komputer itu. Tetapi tidak semua pengguna adalah orang elektronika. Tidak semua pengguna mengerti elektronika. Tidak semua pengguna paham tentang proses bekerjanya sebuah sistem elektronika di dalam komputer. Maka dibuatlah sebuah sistem operasi. Dengan sistem operasi, komunikasi antara pengguna dengan resource itu seakan-akan diterjemahkan oleh sistem operasi. Pengguna mengetikkan sebuah perintah, operasi menerjemahkan perintah itu untuk kemudian dicarikan, ya, ditemukan sebuah perintah spesifik yang sesuai dengan permintaan pengguna, di mana perintah spesifik itu adalah perintah untuk menggunakan seluruh resource dari komputer tersebut. Dengan demikian, operating system itu sebagai penerjemah. Ya, penerjemah apapun keperluan pengguna melalui program aplikasi dari pengguna, misalkan word processing. Ya, apapun keperluan dari word processing, ketika dia ingin mengakses hardware komputer, misalkan ingin ngeprint, maka dia meminta pada sistem operasi untuk mengakses printer. Dengan demikian, program aplikasi tidak perlu tahu bagaimana sebuah sistem operasi itu menjalankan, ya, sebuah hardware komputer. Yang perlu dia tahu bahwa program aplikasi mempunyai data, data itu harus diprint, dicetak sesuai dengan apa yang sudah dijalankan oleh program aplikasi. Yang kedua, berarti operating system itu sebagai manajer, ya, pengatur, pengelola dari resource yang dimiliki oleh sebuah PC. Ini konsep dari operating system semacam itu. Kemudian dari
bahasan kita di awal tentang konsep operating system, di lapisan awal dari sistem operasi itu ada sel. Ya, ada sel, gunanya adalah menerjemahkan apa yang diketikkan oleh pengguna untuk dijadikan program spesifik akses ke hardware yang disebut sebagai kernel. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat dari sisi operating system, maka operating system itu bekerja dalam dua mode, yaitu mode user dan mode kernel. Mode user dan mode kernel. Apa mode kernel? Mode kernel ini adalah mode di mana sistem operasi itu mengakses langsung seluruh resource dari komputer, apakah itu memori, VGA, ya, atau grafik, atau monitor, ya, disk, register, prosesor, printer, ya, untuk dapat digunakan. Berarti kernel ini adalah program-program kecil yang di-load ketika dia pertama kali dinyalakan, ketika komputer itu pertama kali dinyalakan, yang gunanya untuk mengakses langsung seluruh kemampuan hardware komputer. Kernel adalah program untuk mengakses hardware. Nah, yang kedua, user mode. User mode ini adalah mode di mana user tidak bisa langsung mengakses kernel, mengakses hardware. Dia harus melewati kernel. Umumnya program aplikasi itu bekerja di user mode. Ya. Setiap kali dia ingin mengakses hardware, maka dia harus meminta kernel untuk mengakses hardware itu. Dengan demikian, seakan-akan ada switch, ya, ada perpindahan. Ingin akses hardware, maka harus berubah menjadi kernel mode. Ketika sudah tidak mengakses hardware, dia berubah ke user mode. Ya, berarti dengan demikian, sebuah operating system itu seakan-akan mempunyai dua sisi. Ketika dia menghadapi mode user, dia akan berubah menjadi user mode. Ya, dia menangani masalah-masalah yang diinginkan oleh user. Termasuk di sana adalah menerjemahkan apa yang diinginkan oleh user. Kita ketik suatu perintah atau di dalam Delphi, kalau kita program pakai Delphi, di sana ada perintah untuk akses ke hardware, maka dia menerjemahkan perintah tersebut, apa yang diminta oleh perintah tersebut. Katakanlah proses membacanya menggunakan urutan yang benar atau tidak, jumlahnya berapa, dan seterusnya. Jadi user mode hanya berkaitan dengan data yang diketikkan, data yang diinginkan oleh user. Ketika semua parameter itu sudah lengkap, maka operating system akan berubah menjadi mode kernel. Dia memanfaatkan parameter yang sudah disebutkan tadi untuk melakukan akses terhadap hardware dari komputer. Jadi katakanlah kita ingin menyimpan data. Maka ketika dalam proses user mode, si operating system itu membaca. Perintahnya apa? Read. Oh, ini perintahnya read. Yang dibaca apa? Alamat sekian. Panjangnya berapa? Itu yang diterjemahkan. Nah, ada proses menerjemahkan. Ini perintahnya benar atau tidak. Kemudian di situ menggunakan format yang benar atau tidak. Jumlah yang dibaca berapa? Hanya menyangkut data.
Nah, setelah parameter itu lengkap dan benar, barulah operating system itu berubah menjadi kernel mode. Dia mengakses hard disk, ya, dia mengakses hard disk, kemudian mencari teks yang dimaksud, mencari file yang dimaksud, kemudian dia akses ke hard disk, dibaca file tersebut pada sektor berapa sampai sektor berapa, baca semua, jumlahnya kemudian dibatasi. Setelah selesai, dia harus memberi flag apakah proses membacanya benar. Kalau sudah, barulah dilaporkan ke user kembali. Untuk melaporkan ke user, dia berubah ke user mode. Dia melaporkan ke user. Ini proses pembacaannya sudah selesai. Jumlahnya sekian, operasinya sudah benar, datanya sudah ada, datanya sudah di-load. Nah, semacam itu. Jadi setiap saat operating system selalu beralih dari user mode ke kernel, kernel ke user, user ke kernel, seperti itu. Sebagai gambaran, proses yang dilakukan oleh operating system bisa Anda lihat pada gambar di depan. Dari gambar tersebut terlihat ketika user program aplikasi di tingkat user itu memanggil sebuah perintah, maka dia akan melakukan pemanggilan perintah tersebut. Ini perintahnya adalah read. Ya, perintahnya read. Diketiklah di sana sebuah perintah read. Ya, kalau kita sedang belajar Delphi atau bahasa C, untuk membaca file digunakan perintah read. Nah, kita ketikkan di sana read. Ketika kita menuliskan read, maka perintah itu diterjemahkan dalam bentuk perintah kernel. Ya, diterjemahkan dalam bentuk perintah kernel. Apa perintah kernelnya? Perintah untuk akses hardware hard disk. Ya. Contohnya ini. Jadi jika sebuah program dalam mode user, dalam program aplikasi, ingin membaca file, maka dia harus mengetikkan rutin pembacaan data, misalkan read, di mana rutin pembacaan itu punya format tertentu, read dalam kurung dan seterusnya. Ini sintak yang harus kita ketikkan. Ya, ini adalah script yang harus kita ketikkan. Script ini tidak bisa dijalankan kecuali ada penterjemahnya. Nah, ketika perintah ini dibaca oleh operating system, dia akan menerjemahkan. Perintahnya apa? Read. Ya. Read yang mana? Read untuk file yang mana? Kemudian ditaruh di mana nantinya? Berapa jumlahnya yang harus dibaca? Jadi, operating system akan bekerja lebih dahulu pada user mode, menerjemahkan perintah ini. Ya, menerjemahkan perintah ini. Maka ketika Anda sedang membuat program Delphi, ketika ada perintah ini sudah selesai disimpan, Anda compile, Anda jalankan. Proses compile adalah proses menerjemahkan perintah read tersebut menjadi bahasa yang dikenal oleh mikroprosesor, yang dikenal oleh operating system. Nah, ketika perintah itu sudah didapatkan, maka rutin ini akan memerintahkan mencari, memanggil kernel pelayanan pembacaan file. Di awal sudah kita bahas apa itu kernel. Kernel adalah program-program kecil untuk pengolahan, untuk akses hardware yang disimpan di dalam memori ketika komputer kita dinyalakan. Jadi kalau komputer kita dinyalakan, proses booting, maka proses booting itu adalah proses untuk meload
seluruh program-program kernel itu ke dalam memori. Salah satunya adalah kernel tentang pelayanan pembacaan file. Jadi kalau kita tulis read, nama filenya apa, buffernya kita tentukan, jumlahnya kita tentukan, maka perintah ini akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin, menjadi bahasa yang dikenal untuk kernel, di mana operating system nanti akan mencarikan kernel spesifik, kernel tertentu yang sesuai dengan perintah yang diinginkan. Perintahnya read, berarti harus mencari program pelayanan pembacaan file. Nah, ketika sudah ditemukan, maka mode user akan ditinggalkan, operating system akan bekerja di kernel mode. Ya, di kernel mode. Maka dia akan mencari file tersebut di hard disk. Kalau sudah ketemu, dibaca sebanyak n byte. Katakanlah kita baca sebanyak 10 kilobyte. Maka sebanyak 10 kilobyte itu dibaca semua datanya, ditaruh di buffer. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, sudah ditaruh di dalam memori semuanya sudah, maka proses ini akan memberikan sebuah data berupa flag, berupa penanda bahwa proses di dalam dunia kernel, dalam kernel mode sudah dijalankan dan hasilnya baik atau tidak baik. Nah, flag ini digunakan sebagai penanda untuk program aplikasi yang menyatakan bahwa perintah read fd buffer embed sudah dikerjakan dan hasilnya benar. Jadi kalau Anda perhatikan gambarnya, ada program aplikasi ini menjalankan perintah read, operating system akan mendeteksi ini perintahnya apa? Read. Apakah sudah benar apa tidak penulisannya? READ, tidak RE spasi AD. Diceki semua, kalau sudah dicek benar baru diterjemahkan menjadi sebuah perintah spesifik ke arah kernel. Nah, kernel akan mencari program pelayanan pembacaan file. Kalau sudah, maka program pelayanan file ini akan mencari file yang bersangkutan, membacanya sebanyak yang diinginkan, kemudian ditaruh buffer, ditaruh dalam memori. Ketika prosesnya sudah selesai, dia akan memberitahu pada aplikasi mode user ya, bahwa perintah tersebut sudah dijalankan dan hasilnya baik, ya, flagnya 1 atau tidak baik, misalkan tidak ditemukan, flagnya 0. Nah, oleh program aplikasi di user mode yang diambil adalah flagnya. Oh, flagnya sudah dikerjakan, hasilnya baik. Maka proses dilanjutkan. Nah, proses dilanjutkan untuk apa? Ya, untuk menjalankan keseluruhan program aplikasi yang dijalankan pada saat itu. Dia akan menjalankan program aplikasi yang lain, perintah yang lain. Jadi katakanlah setelah read ini ada perintah yang lain, maka setelah perintah read ini dikerjakan, flagnya 1, maka dia mengerjakan perintah berikutnya. Ya. Apakah datanya di buffer tadi dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, itu terserah aplikasi program atau program aplikasi di mode user. Katakanlah sudah dibaca tetapi tidak dimanfaatkan, berarti data itu akan tersimpan di buffer. Ketika data itu ingin dimanfaatkan, maka nantinya pasti ada perintah untuk membaca buffer. Membaca buffer ini urusan dari kernel, maka prosesnya dia akan meminta pada kernel untuk membaca data tersebut, ya, kemudian diperintahkan
menjalankan sesuatu di user mode, diolah datanya dan seterusnya, dijumlah atau dikurang. Setelah selesai prosesnya, akan ada proses penyimpanan. Ketika mau menyimpan, maka user mode harus mengetikkan perintah penyimpanan. Misalkan write. Kalau ada perintah write, maka kernel akan menerjemahkan perintah ini sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, maka dia mencari kernel pelayanan penulisan file. Kalau sudah ketemu, maka datanya ditulis di dalam hard disk misalkan. Setelah ditulis, maka kernel hanya memberi tanda bahwa prosesnya sudah selesai dijalankan apa tidak. Anda lihat bahwa di modul sebelumnya kita membahas bahwa operating system paling tidak harus mengerti, harus tersedia, harus menyediakan flag. Flag itu apa? Flag itu adalah penanda bahwa sebuah proses itu sudah selesai dikerjakan dengan baik, flagnya 1, atau tidak baik, flagnya 0. Ya, di modul sebelumnya sudah kita bahas tentang itu. Ini proses aksesnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa program aplikasi itu tidak pernah mengakses langsung piranti hardware dari komputer, baik memori, VGA, HDD, dan seterusnya. Mereka pasti meminta kernel untuk menjalankan proses tersebut. Jadi dengan kata lain, program aplikasi itu cuma mengatakan, cuma memerintah, katakanlah kalau ingin menampilkan data, itu seakan-akan tampilkan data ini. Yang menampilkan adalah kernel. Maka perintah itu diterjemahkan oleh kernel menjadi sebuah bahasa yang dimengerti oleh hardware komputer, maka hardware komputer yang akan menampilkan data itu di layar. Jadi terlihat bahwa program aplikasi itu memerintahkan dengan bahasa manusia, bahasa yang dimengerti oleh manusia, kernel menerjemahkan, operating system menerjemahkan data tulisan tersebut untuk kemudian mencari kernel yang bersesuaian dengan perintah itu. Jadi program aplikasi memerintah dengan sebuah bahasa yang dimengerti oleh manusia, operating system menerjemahkan bahasa itu menjadi sebuah bahasa mesin, bahasa yang dimengerti oleh mesin yang dijalankan oleh kernel. Jadi setiap program aplikasi yang ingin mengakses hardware dari komputer, maka program itu harus meminta pada kernel untuk menangani akses ke arah hardware. Jadi bisa dikatakan ketika user mode, sistem operasi menerjemahkan perintah itu dari tulisan biasa menjadi sebuah perintah. Perintah untuk kernel tertentu menjalankan aktivitas akses hardware. Jadi seakan-akan ada proses berpindah dari user mode, terjemahkan, ke kernel mode, kerjakan. Kalau sudah, balik lagi ke user mode, membaca perintah berikutnya, terjemahkan, pindah ke kernel mode. Nah, kalau sudah selesai, kernel itu sudah bekerja, selesai, maka kernel akan memberikan sebuah tanda, flag, bahwa prosesnya sudah dijalankan dengan benar. Nah, berarti prosesnya sekarang berubah ke user mode. Nah, user mode akan menanggapi perintah itu, kalau hasilnya adalah benar, maka dia akan menjalankan perintah berikutnya. Kalau salah, maka dia akan memberikan tanda salah, ya, peringatan pada user, pada pengguna, bahwa ada sebuah operasi yang tidak benar bekerjanya. Misalkan kita membaca sebuah file, ternyata filenya tidak ada. Maka aliran bekerjanya ada sintak, meminta layanan, kernel melayani,
dalam proses pelayanan tidak ada atau tidak benar, tidak ada file tersebut, maka kernel akan memberitahu pada user bahwa perintah tersebut tidak bisa dijalankan karena filenya tidak ada. Nah, barulah program aplikasi pada tingkatan user akan membaca kembali. Ini ada perintah tetapi hasilnya atau flagnya 0. Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Yang salah apa? Bahwa filenya tidak ada. Maka dia akan memberi perintah ya, pada monitor untuk menampilkan bahwa perintah tersebut tidak tersedia atau tidak ada. Misalkan muncul tulisan file not found. Jadi prosesnya bisa Anda lihat, user mode, kernel, kernel ke user, user ke kernel lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, keuntungannya apa menggunakan teknik ini? Kalau terjadi kesalahan, ya, misalkan terjadi kesalahan di tingkat program utamanya atau program aplikasinya ini yang salah, kita salah program, yang menyebabkan program aplikasi ini mengalami hang atau stuck atau berhenti, maka keseluruhan proses di dalam komputer tidak berhenti. Ya. Jadi contohnya kalau kita menjalankan sebuah program, terjadi kesalahan, program kita nggak jalan, maka kita cukup menekan Ctrl Alt Del untuk mematikan program itu. Anda lihat ketika kita menekan Ctrl Alt Del, komputer tetap menanggapi. Artinya apa? Walaupun terjadi kesalahan pada sebuah sistem programming, komputer secara keseluruhan tidak berhenti bekerja. Nanti beda dengan sistem yang sederhana. Sistem operasi yang sederhana itu kalau gagal, ya gagal semua. Maka komputernya harus di reset dari awal. Ya, contoh ini banyak digunakan pada model-model programming jadul zaman lama. Ya, ketika belum grafis, belum bisa melaksanakan multitasking, ya, ketika program kita hang, gagal, ya sudah, komputer itu akan hang keseluruhan. Kita harus mereset dari awal. Nah, tidak terjadi pada kondisi sekarang. Metode sekarang lebih baik. Jadi ketika program kita mengalami stuck atau hang, maka kita bisa mematikan program itu. Program yang hang atau stuck itu tidak membuat seluruh komputer kita berhenti bekerja. Itu keuntungannya menggunakan teknik user mode dan kernel mode semacam ini. Nah, contoh-contohnya ya, dalam operating system itu ada read console, write console, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh call di dalam komputer. Banyak sekali, ya, ada open, ada close, ada read, ada write, gitu ya. Semuanya adalah perintah-perintah yang berkaitan dengan akses ke hardware. Kita hanya bisa memerintah saja dengan mengetikkan read, nama filenya apa, buffernya di mana, berapa jumlahnya yang harus dibaca. Perintah saja. Yang menjalankan siapa? Yang menjalankan adalah kernel. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya shell dengan metode semacam ini? Balik lagi, shell adalah program kecil yang menerjemahkan setiap sintaks yang diketikkan oleh user menjadi sebuah perintah spesifik bagi kernel. Contohnya itu tadi, ya, contoh di depan adalah copy data .dat ke backup .dat. Ya, kita bisa menerjemahkan secara manusiawi, kita ingin mengcopy data .dat ke arah backup .dat. Ya. Kalau perintah itu diketikkan, maka shell akan menerjemahkan. Perintah itu diterjemahkan. Benar nggak cara nulisnya? Copy itu bukan CUPI.
copy, ketikan copy itu akan diterjemahkan oleh sel, kemudian akan diuji apakah penulisannya benar. Jika benar, maka sel akan memanggil sebuah kernel yang berisi proses pembacaan data dari hard disk menuju buffer. Nah, di sana ada beberapa proses yang dilakukan. Yang pertama adalah mencari sumber datanya, kemudian mencari tujuan datanya. Jadi kernel tersebut akan mencari di hard disk posisi dari sumber, yaitu data .dat, termasuk juga mencari file tujuan, yaitu backup .dat. Kalau sudah ditemukan, maka prosesnya adalah isi dari data .dat itu dipindahkan ke buffer, kemudian dari buffer dipindahkan ke backup .dat. Nah, ketika proses ini sudah selesai, maka kernel akan memberikan flag, tanda kepada sel yang menyatakan bahwa perintah copy itu sudah dilaksanakan dengan benar. Nah, tandanya bisa tanpa apapun, atau bisa juga berupa sebuah sintak. Nah, terkadang pula jika ternyata tujuan itu tidak ada ataupun sumbernya mengandung data yang cacat, maka di sana dimunculkan sebuah pesan yang menyatakan bahwa proses pembacaan itu telah dilaksanakan, tetapi menghasilkan sesuatu yang salah. Ya, misalkan tujuannya tidak ada, atau sumbernya tidak ada, atau datanya mungkin rusak. Nah, ini yang dimaksud dengan pemberian flag, pemberian tanda pada user mode. Jadi kalau bisa dilihat dari user mode diterjemahkan oleh sel, dikerjakan oleh kernel di kernel mode. Kalau sudah, maka oleh sel diberikan tanda ke user mode bahwa prosesnya sudah dilaksanakan. Jadi bisa dilihat ada proses pemanggilan dari satu mode ke mode yang lain, dari satu subrutin ke subrutin yang lain, dari satu program ke program yang lain. Nah, itu konsep dari call system. Nah, konsep dari call system nanti akan kita bahas lebih detail pada bab atau modul-modul berikutnya. Tetapi dari sana bisa Anda lihat prosesnya. Ada proses pemanggilan subrutin, dilanjutkan pemanggilan subrutin lagi, kemudian dikembalikan lagi hasil pemanggilan itu, dilanjutkan lagi, dan seterusnya. Nah, semoga paparan yang singkat ini bisa menjadi pengantar untuk lebih mengerti bagaimana sebuah OS itu bekerja. Nah, kemudian untuk modul-modul berikutnya kita akan bahas secara detail bagian per bagian dari sebuah operating system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.